Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwatas Nasrendana dengan NIM 2351229 EK24309. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas problem 7 strip 1 dan problem 7 strip 3. Selamat menyaksikan. Oke, aku mulai pembahasan untuk problem 7 strip 1. Jadi apa sih yang diminta di soal ini? Nah, aku bakal jelasin dulu soalnya tuh gimana. Jadi, ada namanya Penang Corporation, dia itu memiliki kepemilikan 80% interest di Minang Corporation, which is Penang ini adalah perusahaan induknya, dan Minang Corporation merupakan perusahaan subsidiary atau perusahaan anaknya. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2016, Minang ini mengeluarkan 100.000 par dengan 10% 3 tahun obligasi, dan ada amortisasi diskon sebesar 20.000. Pada tanggal 2 Oktober 2016, si Penang ini membeli nih 50% outstanding bonds seharga 48.000. Jadi si perusahaan induk dia tuh membeli bonds perusahaan anaknya gitu. Nah, the bonds the bunga dari bonds ini bakal dibayar di 1 April dan 1 Oktober. Nah, nanti amortisasinya itu menggunakan straight line method. Nah, apa sih yang diminta dari soal ini? Kita tuh diminta untuk melakukan jurnal eliminasi konsolidasi terhadap obligasi yang dibeli oleh Penang Corporation dari Minang Corporation, which is oleh perusahaan induk dari perusahaan anak, begitu. Nah, dalam konsolidasi hubungan antar perusahaan ini nih, itu tuh dianggap tidak terjadi. Kenapa? Karena itu kayak dianggap kayak dia tuh mengutangi diri sendiri gitu. Jadi, eh, kasus ini itu tuh transaksinya harus dihapuskan. Itu kita bisa sebut dengan constructive retirement of debt, yang dimana bisa menghasilkan laba atau rugi. Nah, laba atau ruginya ini tergantung pada selisih dari nilai buku utang dan harga beli yang dibayarkan oleh induk gitu. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Kita harus menghitung dulu nih constructive gain or loss dari transaksi ini saat perusahaan induknya itu membeli obligasi gitu. Nah, yang pertama, kan kita tahu ya kalau purchase price yang dibayar sama Penang itu adalah 48.000 di state di soal di sini nih membeli 50% outstanding dengan harga 48.000. Oke, sedangkan si Mina ini kan mengeluarkannya kan 100.000. Kita tulis aja dulu 100.000 dengan amortisasi diskonnya adalah 20.000. Nah, berarti 100.000 kita harus kurangkan dulu dengan amortisasi diskonnya. Jadi, kita tuh mengetahui book value of bonds itu sebenarnya adalah 80.000. Nah, karena si Pinang ini hanya membeli 50%, nah kita kalikan aja 80.000 ini dengan 50%. Nah, berarti intercompany bonds itu sebenarnya harganya itu cuma 40.000 US dollar. Nah, sedangkan si Penang ini kan dia belinya kan 48.000 ya. Nah, berarti ada dong selisih antara harga yang dibeli oleh Penang dengan harga aslinya gitu. Nah, karena Penang bayar 48.000, sedangkan book value yang di Minang itu cuma 40.000, berarti si Penang ini dia itu kan membayarkan lebih dari book value dari pemilik utamanya kan, which is adalah si Minangnya. Dia tuh lebih 8.000, berarti si Penang itu tuh rugi 8.000 US dollar gitu. Setelah kita menghitung constructive gain or loss dari transaksi ini, kita lanjut ke pembahasan jurnal baik untuk Penang dan untuk Minang. Nah, kita mulai dulu dari jurnal Penang Corporation. Jadi, di tanggal 2 Oktober 2016, saat si Penang ini membeli 48.000 atau membeli 50% kepemilikan, membeli 50% bonds yang beredar dari Minang, of course dia tuh harus mencatat adanya penambahan investasi dalam obligasi khususnya di Minang Bonds. Jadi, dia itu investment in Minang Bonds-nya itu ada di debit, sedangkan kreditnya adalah cash sebesar 48.000 juga. Oke, kita lanjut ke Desember 2016. Ini tuh kenapa kita harus mencatat pengakuan bunga? Karena kan pasti berhak dong menerima bunga dari obligasi yang dia miliki, which is yang baru dia beli di Oktober 2016. Nah, karena dia itu baru memiliki bonds ini tuh 3 bulan hitungannya, kayak Oktober, November, Desember, 3 bulan dari 12 bulan yang ada. Berarti kan 3/12. Nah, kita kalikan dengan 10%. 10% itu dari mana? Dari kupon tahunan obligasi yang udah di state juga di soal di sini. Oke.
Lalu 50 ribunya itu dari mana? 50 ribu itu dari kepemilikan Penang itu sendiri. Kan si Penang ini memiliki 50% dari 100 ribu kan. 100 ribu outstanding bonds yang di, dikeluarkan oleh si Minang. Berarti kalau ceritanya Penang ini hanya memberi 50%, berarti 100 ribu kita kalikan dulu dengan 50%. Jadi 50 ribu US dollar. Jadi untuk mencari berapa sih interest yang harus diakui sama Penang pas lagi 31 Desember 2016 adalah 10% kita kalikan dengan 50 ribu US dollar, kita kalikan dengan 3 per 12. Sehingga muncul hasilnya adalah 1 juta, 1 juta, 1.250.000 US dollar. Nah, untuk akunnya sendiri yang debit adalah interest receivable dan kreditnya adalah interest income. Karena itu kan mendapat pendapatan si Penang itu kan. Oke, dengan nominalnya masing-masing 1.250.000 US dollar. Oke, kita lanjut ke Desember 31 Desember 2016 yang ke jurnal keduanya. Nah, di sini kita itu harus mencatat amortisasi diskonto. Kenapa sih kita harus mencatat ini? Karena obligasi yang dibeli sama Penang ini ternyata harganya tuh di bawah nilai nominal, maka ada diskonto yang harus diamortisasi selama masa berlaku obligasi, which is adalah 3 tahun. Nah, perhitungannya dari mana? Kan total diskontonya itu kan 50 ribu kan? Nah, dia harga belinya itu 48 ribu. Berarti kan itu ada selisih 20 ribu US dollar kan? Nah, umur obligasinya itu 3 tahun. Sehingga 2 ribu tadi yang dari total diskonto kita kurangkan dengan harga beli, itu tuh kita bagi 3 tahun. Jadi 2 ribu kita bagi 3. Sehingga nominal adalah 666,67 US dollar. Untuk jurnalnya gimana? Untuk jurnalnya adalah investment in Minang Bonds pada interest income sebesar 667 tadi. Yang di 666,67. Pokoknya artinya di sini Penang itu mengalokasikan sebagian dari harga diskontonya ke pendapatan bunga sebagai interest income tambahan begitu. Nah, kita lanjut ke jurnal Minang Corporation, which is adalah subsidiarinya atau pihak yang mengeluarkan obligasinya. Di jurnal Minang ini kita tuh ada 2 jurnal. Yang pertama saat terbitan obligasi, yang kedua itu saat adanya pengakuan bunga sama amortisasi diskonto. Nah, kita mulai dulu ke 2 Oktober 2016, which is adalah saat penerbitan obligasi. Nah, kan si Minang ini kan sebenarnya dia tuh ngeluarin bonds ya, itu kan 100 ribu kan. Cuma si Penang ini belinya cuma 50%. Berarti kita anggap aja bond payable dari Minang ini 100 ribu dikali dengan 50% sehingga bond payable-nya adalah 50 ribu US dollar yang di sini. Nah, kemudian kita juga tahu nih diskon total dari obligasinya itu kan 20 ribu dari 100 ribu, which is itu adalah 20%-nya dari 100 ribu. Berarti kita juga cari nih berapa sih diskonto dari pembelian Penang yang seharga 50 ribu itu. Berarti 50 ribu kita kalikan dengan 20%. Sehingga kita tahu nih diskon on bond payable-nya itu sebesar 10 ribu US dollar. Nah, untuk selisihnya, untuk cash-nya berarti adalah selisih dari 50 ribu kita kurangkan dengan 10 ribu, which is adalah 40 ribu. Jadi, nanti jurnalnya pasti kas-nya dia nambah karena ada pembelian masuk. Ya, ada pembayaran lah dari pihak yang ngebeli sebesar 40 ribu. So, diskon on bond payable-nya itu 10 ribu. Pada kreditnya adalah bond payable sebesar 50 ribu, begitu. Oke, kita lanjut ke tanggal 31 Desember 2016. Sebenarnya itu bisa, jurnalnya itu bisa kita pisahin. Jadi, untuk pengakuan bunganya sendiri dan untuk amortisasi diskontonya itu sendiri. Tapi untuk simplifikasi, jadi saya gabungin aja. Oke, kita masuk-masuk aja ke jurnal yang bagian interest payable yang ada di kredit. Jadi kita tuh untuk menemukan, untuk mengetahui berapa sih interest payable yang diakui sama si Minang, itu tuh berarti kita kalikan 100 ribu atau total nominal obligasinya, kita kalikan dulu dengan 0,5. Nah, 0,5 ini berarti kan maksudnya adalah setengah tahun. Jadi kan tadi dia itu membayarnya itu kan 6 bulan sekali kan. Berarti eh, bunga tahunan yang 10% itu bakal dibayarkan dalam 2 kali cicilan. Berarti nanti 0,5 ini kita kalikan dengan 10%, begitu. Nah, itu untuk setengah bulannya nih. Tapi karena si Minang ini baru membayarnya itu di bulan Oktober, Penang ini baru membelinya itu di bulan Oktober, which is itu cuma 3 bulan, berarti ini tuh
kita kaliin lagi. Jadi kan 6 bulan, setengahnya ada 3 bulan kan. Nah, kita kalikan lagi untuk mencari tahu 3 bulan ini berapa sih interestnya gitu. Nah, jadi kita untuk mencari interest payable berarti 100.000 kita kalikan dengan 0,5 dikali 10% untuk 6 bulan. Terus karena ini cuma 3 bulan, kita kalikan lagi dengan 0,5% begitu. 0,5 0,5 aja gitu. Nah, sehingga kita mengetahui ini interest payable-nya itu adalah 2.500 US dollar. Nah, untuk discount on bond payable-nya, kita kan tahu ya, kalau ceritanya total diskon obligasinya adalah 20.000 total keseluruhan dari 100 ribunya. Nah, untuk umur obligasinya itu kan 3 tahun. Dan mereka ini memakai metode straight line, berarti 20.000 kita langsung bagi aja ke 3 tahun. Berarti diskon on bond payable-nya adalah 6.666,67 US dollar per tahunnya gitu. Nah, untuk interest expense-nya yang di debit, berarti ini adalah penjumlahan dari interest payable sama discount on bond payable-nya. Sehingga interest expense-nya adalah 9.166,67 US dollar begitu. Di sini saya tuh menaruh tabel supaya lebih paham dan bisa terbayang gimana sih perubahan nilai dan pengaruh transaksi terhadap akun-akun di buku masing-masing, baik itu di Minang maupun di Penang begitu. Oke, kita masuk ke tabel yang punya Minang Book dulu. Jadi ada accounts, ada book value, ada fiscal year 2016, sama book value 31 Desember 2016. Nah, untuk book value-nya itu kan pasti 80.000, itu nominal dari 100.000 kita kurangkan dengan 20.000. Terus untuk fiscal year 2016 itu kan dia ada amortisasi diskonto ya. Jadi kita tulis dulu 6.666,67 US dollar. Nah, Desember di book value di 31 Desembernya itu berarti penjumlahan dari book value dan fiscal year 2016 sehingga untuk 31 Desember ada 86.666,67 US dollar. Nah, di sini kita anggap si Penang itu kan tadi dia tuh beli cuma 50% kan, makanya tambahkan yang 50% ini. Jadi nanti book value-nya yang 80.000 kita kalikan dengan 50%, yaitu muncul 40.000. Terus yang 66 ini juga kita kalikan dengan 50%, sehingga muncul 3.333,33. Terus nanti book value-nya adalah penjumlahan dari book value sama fiscal year-nya, sehingga muncul harganya nominalnya adalah 43.333,33 begitu. Nah, untuk interest expense juga sama, dapat dari nominal sini ya. Itu naik-naik. 9.166,67, terus nanti juga dikalikan dengan 50%, yaitu 4.583,33 begitu. Nah, untuk finance book atau si pembelinya atau si induknya, kan investment in bonds-nya adalah 48.000 yang didapat dari sini ya. Dia kan investmentnya adalah 48.000. Terus fiscal year-nya, dia tuh kan mendapat interest income-nya adalah 666,67. Nah, book value berarti ada penjumlahan dari sini. Nah, terus untuk interest income-nya kita cek aja di atas. Interest income-nya di mana? Nah, interest income-nya adalah penjumlahan ini dengan interest income yang di sini. Berarti 1.250 kita jumlahkan dengan 666,67 sehingga nanti interest income-nya adalah 1.916,67 US dollar begitu. Sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi konsolidasi. Jadi kita terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu untuk menghapuskan visa bond payable dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita tuh menghapuskan pendapatan dan beban bunga antar perusahaan. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama. Sebelum itu kenapa sih kita harus melakukan jurnal eliminasi konsolidasi? Yang pertama, kita tuh harus menghapus obligasi antar perusahaan, antara induk dan anak, antara Penang dan Minang. Yang kedua, kita harus menghapus investasi dalam obligasi. Lalu yang ketiga, kita tuh harus mencatat kerugian konsolidasi ini gitu. Bahas dulu nominalnya bareng-bareng. Yang pertama, untuk 10% bond payable, kita tuh dikasih tahu di bagian sini, yaitu 43.333,33.
Nah, untuk investment dari Penang itu sendiri, itu kan 48.667. Nah, kita kan mau menghapus dua hal ini kan. Yang pertama si bond payable, yang kedua sama investment in bonds. Nah, investment in bonds itu kan awalnya kan nominal normalnya ada di debit. Kalau kita mau hapus, berarti kita pindahin ke kredit. Terus kalau bond payable, itu kan maksudnya ke utang ya. Kalau utang kan kalau nambah, berarti kan di kredit. Karena kita mau hapus, berarti kita pindahin ke debit. Cuman kan ini nominal keduanya kan nggak sama kan. Yang satu 48.000 sekian, yang satu 43.000 sekian. Berarti untuk selisihnya itu nanti kita masukkan ke loss on retirement of bonds di sini. Berarti nanti loss-nya adalah 5.333,33 begitu. Berarti untuk eliminasi yang pertama, kita itu di debitnya adalah 10% bond payable 43.333,33 US dollar, dan loss on retirement of bonds 5.333,33 US dollar pada investment in bond sebesar 48.666,67. Oke, untuk jurnal eliminasi konsolidasi bagian 2, di sini kita tuh harus menghapus pendapatan dan beban bunga antar perusahaan. Nah, balik lagi, untuk pendapatan sama beban bunga, kalau sudah beban bunga, berarti kan awalnya itu ada di debit. Kalau kita menghapus, kita pindah ke kredit. Sedangkan kalau pendapatan awalnya emang di kredit, berarti kita harus pindahin ke debit biar hapus, biar kehapus gitu. Oke, kita langsung masuk ke nominalnya untuk interest income di Penangspuk itu kan 1.916,67. Nah, untuk interest expense-nya kita ngelihat yang di bagian 50% aja, yaitu 4.583,33. Nah, sama kayak kasus yang satunya tadi, kan berarti ini ada selisih kan antara interest income sama interest expense-nya. Nah, selisih dari kedua hal ini kita masukkan ke loss on retirement of bonds gitu sebesar 2.666,67. Jadi nanti jurnalnya untuk penghapusan income sama expense, yang pertama itu interest income 1.900 sekian, dan loss on retirement of bonds 2.660 sekian, pada interest expense 4.583,33. Jadi ini adalah jurnal eliminasi untuk worksheet di 2016. Begitu. Oke, berarti pembahasan untuk P7/1 sudah selesai. Sekarang mari kita lanjut ke problem 7/3. Oke, kita langsung masuk aja ke problem 7/3. Dikasih potongan trial balance untuk Tenas dan Mary. Nah, Tenas ini dia tuh memiliki 90% saham dari Mary. Dan ini uh, jurnal akun-akunnya. Nah, ada additional information. Nah, yang pertama, dia itu Thanos, dia tuh saat mengakuisisi Mary itu tuh pada saat dulu untuk aset teridentifikasinya itu tuh sama dengan fair value-nya. Terus yang kedua itu tuh ada penjualan merchandise selama 2014 dari Thanos ke Mary sebesar 800.000 dengan unrealized profit sebesar 100.000 US dollar. Terus yang ketiga, Thanos itu membeli tanah dari Mary dengan harga book value itu 800.000 untuk 1 juta. Berarti di sini tuh ada gain sebesar 200.000 US dollar. Terus yang ketiga, yang keempat maaf, Mary ini membeli equipment dari Thanos seharga 700.000 US dollar. Gain dari equipment ini dari pembelian, ya dari pembelian buy selling. Dari penjualan equipment ini adalah 100.000. Oke, nah di yang terakhir additional information-nya, si Mary ini membeli 50% obligasi Thanos sebesar 440.000, yang dimana nominalnya itu adalah, ini ya, 10% bonds payable, adalah 1.000 dibagi 500.000 nominalnya. Awalnya 500.000, terus di obligasinya tuh dibelinya tuh 440.000 US dollar. Nah, terus nanti obligasi 10% itu bakal dibayar di bulan Januari sama di bulan Juli. Terus diketahui juga, kalau dilihat dari tabel sini, investasi awal di Thanos, investasi awal Thanos di Mary adalah di sini, 3.600 US dollar. Oke, kita lanjut ke primary computation. Kenapa sih kita harus menghitung ini?
Karena kita tuh sebelum nyusun jurnal eliminasi ataupun work paper, kita tuh harus tahu dulu nih berapa sih laba anak dan apa aja penyesuaian-penyesuaian penting dan gimana sih efeknya ke induk dan ke not controlling interest. Nah, yang pertama kita menghitung dulu nih 90% dari Mary net income atau kayak net income-nya dari perusahaan anaknya. Kan kalau laba bersih kita tahu dari penjualan ditambah gain dikurangin HPP sama dikurangin beban lain-lain kan. Nah, di sini penjualannya itu 3.700.000, terus gain on sale of land-nya yang di mana ya tadi? Di nomor 3 ini kan 200.000 kan. Terus kita kurangkan dengan HPP-nya yaitu 2.400. Terus kita kurangkan dengan other expense itu tuh sebesar 700.000. Sehingga untuk net income-nya itu adalah 800.000 US dollar. Cuman karena si Thanos ini cuma punya 90%, berarti dikaliin tuh 800.000, kita kalikan dengan 90%, sehingga muncul 720.000. Dan 10%-nya kemana? 10%-nya itu diakui oleh non-controlling interest, yaitu 80.000. Berarti dari 800.000, kita kalikan dengan 10%, muncul 80.000 US dollar. Setelah kita tahu net income-nya 90%-nya berapa, 10%-nya berapa, nah kita kurangkan nih net income-nya dengan unrealized profit yang udah di-state dalam soal. Yang pertama, itu tuh ada unrealized profit dari ending inventory, yaitu 100.000 yang udah di-state dalam soal yang di poin kedua, yang di additional information. Karena ini si Thanos membeli ke Mary, berarti kan 100% profitnya itu kan langsung diakui ke laporan konsolidasi atau laporan gabungan perusahaannya itulah. Nah, sehingga berarti 100% kita kalikan dengan 100.000 US dollar. Berarti kita kurangin dengan 100.000. Terus ada unrealized gain dari penjualan land. Tapi karena di land ini Thanos yang ngebeli dari Mary atau ini bisanya adalah upstream ngomongnya. Berarti ini tuh ada kepemilikan yang dimiliki oleh NCI. Berarti karena Tenesis cuma punya 90%, labanya ada 200.000 US dollar, berarti 90% kita kalikan dengan 200.000 US dollar atau si gain dari pembelian ini gitu. Jadi kita kurangkan dengan 180.000 US dollar begitu. Terus yang ketiga, unrealized gain dari equipment. Jadi tadi Thanos itu jual ke Meris harga 700.000, terus ada gain 100.000. Berarti karena ini juga downstream, ini tuh downstream, jadi kan labanya itu kan diakui semuanya ke laporan konsolidasian atau perusahaan konsolidasian. Berarti 100% kita kalikan dengan 100.000, tetap 100.000 kita kuranginnya. Terus ada constructive gain on bond retirement. Ini tuh dari info 5 yang di sini. Jadi kan Medi itu kan ngebeli 50% obligasi dari Tanas dengan nominal yang awal itu 1 juta dengan harga 440.000. Nah, kan nilai nominal kan dia kan belinya 50% kan, berarti 1 juta kita kalikan 50%, jadinya 500.000, terus dia tuh ngebelinya dengan harga 440.000, berarti ada gain dong sebesar 60.000. Nah, ini tuh bisa disebut constructive gain karena Thanos ini secara nggak langsung dia tuh membayar kembali obligasi di bawah nilai nominal. Nah, tapi karena obligasi ini belum jatuh tempo, gain ini bakal diakuinya tuh bertahap selama sisa hidup dari obligasinya itu sendiri, which is adalah 3 tahun gitu. Oke, kita lanjut ke piecemeal recognition of constructive gain. Karena obligasinya tadi kan 3 tahun, habis itu gainnya adalah 60.000. Berarti kita bagi 3, jadinya 20.000 per tahun. Jadi tahun ini tuh cuman boleh diakui 20.000 sebagai gain. Yang diakui sebagai gain di tahun ini cuman 20.000 begitu. Nah, terus semuanya ini dijumlahkan. Jadinya nanti kita tahu bahwa income dari Mary itu sebesar 380.000 US dollar gitu. Oke, kita lanjut ke NCI-nya. Yang melibatkan NCI itu cuman net income sama penjualan lahan. Jadi kita tinggal kalikan aja. Penjualan lahan kan tadi gainnya adalah 200.000 ya. 200.000 kita kalikan dengan 10%, berarti 20.000. Berarti 80.000 kita kurangkan dengan 20.000 sehingga non-controlling interest share-nya adalah 60.000 gitu. Karena tadi kita udah tahu nih income dari Mary-nya itu kan 380. Nah, kita tambahin ke investment in Mary sebelum adanya adjustment. Tadi kan investment pas lagi awal adalah 3.600.000. Nah, income from Mary-nya 380.000. Berarti investment setelah di-adjust di Mary adalah 3.980.000 US dollar. Imply fair value dan goodwill.
Nah, ini tuh kayak kita hitung mundur dari investasinya. Kan unadjusted ending investment in Mary atau kayak investment awalnya itu kan 3.600.000. Terus kita tambahkan dengan dividen. Dividen itu awalnya kan 100.000. Tapi karena dia cuma punya kepemilikan 90%, kita kalikan dulu dengan 90%. Sehingga kita tahu dividennya adalah 90.000. Terus kita jumlahin aja, itu adalah beginning investment di Mary. Terus kita nih implied fair value-nya. Jadi berapa sih kalau 100%? Berarti kan 3.690.000 kita bagi dengan 90%. Jadi 100% itu sebenarnya 4.100 US dollar. Terus beginning Mary beginning stockholder equity dari Mary itu kan berarti si 2 juta kita tambahin dengan 2.085 yang di sini nih. Yang common stock sama returning earnings-nya si Mary. Berarti totalnya itu adalah 4.085 4.085.000. Nah, kan implied fair value-nya kan 4.100.000, sedangkan beginning stockholders equity dari Mary adalah 4.085.000. Berarti kan ada selisih kan? Nah, selisihnya itu kita anggap sebagai goodwill, yaitu sebesar 15.000 US dollar gitu. Kita masuk ke konsolidasi work paper untuk Tanas dan SA, Tanas dan subsidiary untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2014. Nah, di tabel ini semuanya itu dalam thousand ya. Oke, yang pertama kita masukin dulu informasi-informasi awal yang udah di state dalam soal yang di bagian sini. Nah, oke, kita langsung masuk ke consolidation work papers untuk Tanas SA dan subsidiary untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2014. Nah, semua yang ada di tabel ini itu tuh sebenarnya dalam bentuk thousand. Oke, yang pertama, kita tuh harus memasukkan dulu nih nominal-nominal yang tadi udah di state dalam soal yang di bagian sini nih, sampai ke bawah sini. Terus kita tambahin adjustment and elimination, terus nanti ada juga consolidation statement buat kayak nilai akhirnya di konsolidasinya tuh berapa. Oke, yang pertama kita tuh harus mengeliminasi atau kayak kita tuh melakukan penyesuaian laba terlebih dahulu berdasarkan soal-soal yang tadi udah di state di dalam berdasarkan informasi-informasi yang udah di state dalam soal. Nah, yang pertama kita tuh harus mengeliminasi dulu nih penjualan persediaan yang ada di additional information nomor 2, di mana si Thanos ini menjual barang ke Mary sebesar 800.000. Berarti nanti sales sama show GF-nya kita tuh harus ada penyesuaian. Nah, salesnya itu tuh kita harus kurangin 800.000, berarti kan di debit kalau ceritanya mau ngurangin sales. Terus, cost of sales-nya kita juga kurangin nih di kredit sebesar 800.000 US dollar. Yang kedua, yang B, berarti kita tuh harus mengeliminasi laba yang belum terrealisasi. Itu tuh juga berdasarkan info nomor 2, di mana ada laba nih yang belum terrealisasi sebesar 100.000. Berarti kita tuh harus ada penyesuaian di inventory dan ada penyesuaian di cost of sales. Jadi nanti cost of sales-nya kita debit sebesar 100.000 supaya nggak nanti supaya labanya nanti tuh nggak overstate. Terus inventory-nya kita juga tambahkan di kredit mana nih inventory di B. Nah, inventory yang di sini ya 100.000. Nah, yang ketiga kita tuh kan harus mengeliminasi gain tanah kan. Tadi tuh informasi ketiga si Mary ini ngejual tanah ke tenis sebesar 1 juta. Padahal si Mary ini ngecatatnya itu 800.000 di book value-nya. Nah, berarti ada gain dong sebesar 200.000. Nah, karena tanah ini nggak ada informasi di soal itu dijual lagi atau gimana, jadi kita anggap aja ini tuh masih unrealized gain. Berarti si gain uh, on sale of land-nya itu kita harus kurangkan. Habis itu ada penyesuaian di land. Jadi, gain of sale-nya di debit 200.000, terus di C-nya itu di sini nih, di land-nya di kredit 200.000. Oke, kita lanjut ke penyesuaian keempat, yaitu eliminasi gain equipment. Jadi, berdasarkan informasi 4, equipment itu kan dijual dari Tanas ke Mary pada tanggal 31 Desember dengan gain itu sebesar 100.000. Nah, karena dibelinya di akhir tahun, which is itu belum ada depresiasi dong. Jadi gainnya itu juga belum terrealisasi. Berarti kita kurangin gain untuk equipment sebesar 100.000. Terus kita ada penyesuaian juga di equipment net. Di sini 100.000 juga, begitu. Kelima, kita tuh harus mengeliminasi obligasi berdasarkan informasi yang ada di informasi tambahan nomor 5, di mana si Mary ini membeli
50% dari obligasi tanah yang nominal itu 1 juta, berarti 500.000 ya. Dengan harga 440.000, terus dia punya berarti ada gain 500.000 kita kurangkan dengan 440, berarti ada gain 60.000. Berarti kita tuh harus ada penyesuaian di bonds payable, investment in bonds, sama gain on retirement of bonds. Jadi 3 hal itu yang harus kita sisihkan gitu. Oke, kita mulai ke kita cek dulu deh yang di sini paling atas. Nah, ini ini gain on retirement-nya, berarti kita ini ya di kredit. Terus kita cari lagi di sini investment in tenas bond kita kurangkan 460.000. Terus yang terakhir kita cari bonds payable. Nah, di sini 10% bond stock itu 500.000 di debit. Oke, sekarang lanjut ke eliminasi F atau eliminasi keenam, itu eliminasi pendapatan beban dan bunga. Jadi tadi berdasarkan soal informasi tambahan nomor 5 juga, obligasi itu kan membayar bunga 10%, which is berarti 500.000 kita kalikan dengan 10%, berarti 50.000 per tahun. Tapi karena si Mel ini cuma megang 50%, berarti dia mencatat income-nya itu sebesar 70.000 di trial balance. Sementara si Thanos ini bakal mencatat interest expense-nya itu 100.000 yang diasumsikan dari 50.000 obligasi tadi. Maka kita tuh harus mengurangi interest income sebesar 70.000 di trial balance. Kita hapus ini interest income-nya, makanya di debit. Terus kita juga harus kurangi interest expense-nya, berarti di kredit sebesar 50.000. Ya, sebesar 50.000. Terus kita juga kurangi Terus kita juga melakukan penyesuaian di gain on retirement of bonds sebesar 20.000 atau selisih dari 70.000 ini dengan 50. Jadi selisihnya adalah 20.000 US dollar. Oke, lanjut ke eliminasi ke G, berarti eliminasi ke 7. Kita tuh harus melakukan penyesuaian di interest receivable dan payable. Tadi kan si Mary itu kan mencatat interest receivable-nya 25.000 kan, karena memegang obligasi Thanos. Terus Thanos itu ngecatat interest payable-nya 50.000. Nah, karena cuma 50% obligasi yang dipegang sama Mary, berarti si interest payable-nya kita kalikan dengan 50%, berarti hanya 25.000 yang harus dieliminasi gitu. Jadi, interest receivable sama interest payable-nya kita itu harus kurangi 20.000. Kita cari dulu interest payable. Interest payable. Oh, ini interest receivable dulu yang ada. Interest receivable ya kita kurangin di 25.000. Habis itu interest payable-nya kita kurangi juga di 25.000 gitu. Lanjut, sekarang kita lanjut ke penyesuaian huruf H. Jadi kita di sini ada eliminasi income from Mary sama ada penyesuaian dividen gitu. Nah, kan tadi Tenes S itu kan mencatat income from Mary-nya itu sebesar 380.000 ya di sini income from area 380.000. Nah, ini tuh kan kayak laba nih. Hmm, Kan ini tuh bisa dianggap kayak sebagai laba dari anak yang diakui oleh si Tanas. Nah, dalam laporan konsolidasi ya, laba ini kan udah otomatis ada di laporan gabungan. Jadi, ini tuh harus dihapus biar nggak ada pencatatan 2 kali. Makanya, ini dihapus di debit. Juga harus menghapus dividen sebesar 90.000. Begitu. Terus kita tuh juga ada penyesuaian di investment. Kenapa? Karena kan kalau tadi pas lagi penghapusan dividen itu kan biasanya akan menurunkan nilai investasi kan, bukan pendapatan. Nah, di laporan induk tuh mungkin aja udah dianggap sebagai pendapatan, tapi makanya di laporan konsolidasi itu harus udah dihapus. Jadi kita cari investment in merit, mana investment in merit. Nah, investment in Mary, nah kita kurangkan dengan 190. Nah, ini kan kayak masih ada selisih kan. Tadi kan 380 di debit, terus ada 190 sama 90. Nah, itu kan masih ada selisih beberapa ratus ribu kan. Nah, sisanya itu nanti bakal dimasukin ke equity elimination di bagian huruf C. Oke, kita lanjut dulu ke huruf I. Itu tuh ada penyesuaian di non-controlling interest. Jadi, di non-controlling interest itu, sebentar saya cari dulu non-interestnya. Nah, di non-controlling share of net income, itu tuh kan 10% labanya atau
semua karena ada 10% saham yang di Mary itu dimiliki sama NCI, maka laba bersih dari anak itu harus diakui di non controlling interest. Tapi kan tadi labanya itu kan 800.000 ya. Berarti kan kalau 800.000 kita kalikan dengan 10% itu 80. Cuman karena ada unrealized gain dari tanah tadi, berarti 60 yang bisa diakui, atau kalau supaya kebayang di bagian sini nih, di sini. Berarti kan non-control interest-nya adalah 60.000. Jadi kita tinggal tambahin aja non-controlling share of net income-nya 60.000 di debit, begitu. Terus kita eh, ada penyesuaian di dividen juga. Ini tuh dicatat sebagai pengurang dari bagian NCI karena ini tuh udah dibayar ke memegang saham luar. Terus juga ada penyesuaian di non-controlling interest Desember di tanggal 31 2014-nya gitu. Untuk yang J, kita tuh ada penyesuaian di investasi, ekuitas anak, sama goodwill. Kita hapus dulu ekuitas anaknya yang di retained earnings ini sebesar nominal dianya yaitu 2.085. Terus kita tuh harus menghapus investment in Mary SA. Nah, di sini kita hapus yaitu 3.690. Ini tuh total dari investasi awalnya dia ditambah sama dividen. Terus kita tuh harus mencatat goodwill karena tadi kita tahu ya kalau bakal ada goodwill di sini. Berarti goodwill kita tambah 15.000. Setelah kita menuliskan goodwill, kita tuh harus ada penyesuaian di non-controlling interest pas lagi awal. Karena tadi kita hanya menghapus 90% dari ekuitas anak, berarti kan masih ada 10% nih. Nah, makanya kita munculkan sebagai kepemilikan si non-controlling interest di 1 Januari, yaitu sebesar 410 begitu. Nah, setelah kita melakukan adjustment dan elimination di bagian sini, kita harus melakukan eh, penjumlahan atau kayak pengurangan. Pokoknya perhitungan dari Tanes Mary terus dengan adjustmentnya. Nah, berarti ini kayak tinggal dilakukan perhitungan. Dan di sini kelihatan bahwa kayak ekuitas dari Mary itu sama kayak laba-laba atau transaksi antar perusahaan itu udah kita hapuskan. Jadi kayak memang banyak yang jadi nol gitu. Terus kita lihat di sini nanti income statement-nya dilakukan konsolidasian. Dia tuh punya controlling share of net income-nya itu sebesar 1.350. Terus untuk returning earnings statement-nya di tanggal 31 Desember di konsolidasian tulis bahwa ada 4.430.000 US dollar. Nah, untuk di balance sheet nanti total asetnya setelah dikonsolidasikan itu tuh sebesar 12.315. Terus di total liabilities dan equities-nya nanti juga sama, yaitu 12.715. Berarti dua ini juga sudah balance gitu. Nah, begini saja perhitungan dan pembahasan soal dari problem 7 strip 3. Nah, berakhirnya pembahasan ini juga menandakan bahwa video ini juga telah berakhir. Sekian pembahasan problem 7 strip 1 dan problem 7 strip 3. Saya Salataskan Nafsir dan Dana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah!